Yang pertama kita bahas akhlakul karimah. Banyak orang menyamakan antara akhlak dengan etika. Kamu kenapa nggak beretika? Etika itu kesepakatan sekelompok manusia untuk sekelompok orang pada waktu tertentu. Itu etika. Makanya ada kode etik jurnalistik. Nggak boleh sebut nama. Maka sebut inisial. Siapa? UAS. Ustadz Asep Supriyatna. Itu termasuk kode etik jurnalistik. Kesepakatan sekelompok manusia, insan pers, untuk sekelompok manusia mereka saja pada waktu tertentu. Yang pada waktu lain nanti bisa saja berubah. Itu etika. Begitu juga ada etika di pesawat. Jadi ketika saya naik pesawat, itu orang di pesawat itu ramah sekali. Saya ini ustadz. Jadi kalau naik pesawat itu saya nunduk. Karena kita diajarkan ghaddul basar. Tapi dia nyapa kita, nomor berapa? Kita mau nggak lihat, takut salah tempat duduk. Begitu kita duduk ditanya, mau minum apa? Mau minum teh atau kopi? Saya mau minum teh. Mau minum teh daun, teh pucuk apa teh celup? Saya mau teh daun. Mau yang hangat atau hangat kuku atau yang panas sekali? Panas. Mau manis atau manis aja atau manis seperti aku? Ramahnya minta ampun ya Allah. Tapi begitu sampai di airport, sama-sama jalan, sama-sama bawa koper. Dia udah gak kenal lagi sama kita. Kenapa? Ini namanya etika. Karena dia diatur oleh sebuah etika kesepakatan manusia untuk waktu tertentu di tempat tertentu. Kalau ditanya, kamu kenapa ramah sekali tadi waktu di atas? Ya memang saya dituntut ramahnya sama kamu di atas. Karena saya dibayar untuk itu. Di bawah ini kita udah gak kenal lagi. Itu etika namanya. Sedangkan akhlak, kata Ibnu Maskawai dalam kitab Tahzibul Akhlak adalah malakatun fin nafsi, satu bakat, bawaan, tabiat dalam diri manusia, tadfa'un nasa, yang memotivasi orang untuk melakukan suatu perbuatan, min ghairi fikrin wala rawiyatin, tanpa proses berpikir dan tanpa pertimbangan. Itulah akhlak. Jadi kalau ibu punya anak, begitu ngelihat fakir miskin, dia langsung nangis dan dia bilang, "Ma, sepatu adik yang di rumah kasih ke kakak itu aja ya." Itu berarti sudah berakhlak tanpa proses berpikir. Cuman kadang anaknya nggak mikir, orang tuanya mikir. Jadi sebenarnya yang berakhlak anaknya atau orang tuanya? Anaknya udah berakhlak, orang tuanya nggak ada akhlak. Jadi anak itu adalah cerminan orang tua. Apa makna anak itu cerminan orang tua? Kita kalau bercermin, bagaimana wajah kita, begitulah yang terlihat di cermin. Jadi kalau ada orang heran, saya kok hitam sekali ya Pak Ustadz? Ya itu aslinya. Nggak mungkin wajah kamu hitam di situ glowing. Itu kacanya kaca apa? Kaca paling jujur. Walaupun kadang kaca nggak jujur. Telinga kanan terlihat di sebelah kiri. Makanya kalau kita dipoto dengan mirror, kaca, kita selalu kena fitnah. Ustadz kok minum tangan kiri? Ini selfie bodoh. Ustadz ini kasar sekali ngomong. At-takabbur lil mutakabbir sodakoh. Kasar pada orang yang kasar sodakoh. Nah, jadi kalau kita sudah paham, nggak usah latah pakai etika. Kalaupun mau pakai etika, Islamic ethic, Islamic morality, moral, etika, akhlak, ketiga-tiganya terkait dengan perilaku, tindak, tanduk, sikap, perbuatan manusia. Bedanya, kalau moral dan etika buatan manusia. Boleh jadi kita dianggap tidak beretika di Mesir. Tapi di tempat kita, orang Mesir boleh jadi dianggap tidak beretika.
Contohnya, ketika masih anak baru di Mesir, nunggu bis lama berdiri. Capek berdiri jongkok. Datang anak-anak lama. Jangan jongkok, berdiri. Kenapa? Di sini pantang jongkok. Jongkok tuh Oh gitu ya, iya. Jadi kalau mau berdiri atau duduk di trotoar. Anak Indonesia. Nanti kalau ke Kairo kelihatan yang duduk di trotoar itu anak Indonesia. Kalau naik taksi itu anak Malaysia. Nggak usah kita lanjutkan cerita penderitaan ini. Tapi ketika kita masuk di rumah makan, tiba-tiba ada orang yang berdahak di rumah makan itu. Dia keluarkan ke tisu dan dia masuk ke kantong. Itu bagi orang Mesir biasa aja, nggak apa-apa. Tapi kita 3 hari nggak makan. Kalau nggak percaya tanya sama Ustadz Yahya, itu alumni Mesir. Tapi ada di tempat kita yang biasa aja, bagi mereka pantang. Di tempat kita kalau kita makan ya biasa aja. Tapi bagi mereka kalau semua ngelihat kita. Nah itu. Betul tahu saya ya? Ketawa dia. Di tempat kita ketemu orang itu biasanya salaman cipika-cipiki. Orang Mesir saking akrabnya dia pegang kepala kita. Tempat kita, cobalah pegang kepala saya. Jangan coba. Bagi kita megang kepala pantang, nggak boleh. Saya ketemu orang Mesir pegang Abdul Somad, kayak falu kata dia, pegang kepala. Apa ini? Kita langsung marah. Ini dibayar zakat fitrah ini. Nah, itu. Jadi boleh jadi di satu daerah itu sesuatu yang biasa. Kita pantang. Na'udzubillah. Kalau ada orang istrinya bisa dipeluk, dicium orang lain, aib, pantang, haram, dayus. La yadkhulul jannata, enggak masuk surga, dayus. Siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Tapi kalau kita tinggal di Eropa, di Amerika, apa boleh buat? Mesti ikhlas. Karena bagi mereka itu sesuatu yang biasa aja. Tapi bagi kita secara agama, secara etik enggak dibenarkan. Kecuali ada orang yang ke barat-baratan. Perilakunya barat, tindak tanduknya barat, rambutnya barat, buceri, bule cat sendiri. Orang kita ini enggak pede. Kenapa enggak pede dengan tradisi kita? Kenapa enggak pede dengan kita? Ini sekarang, mohon maaf ya ibu-ibu, saya nggak ada unsur mau menyindir, mau apapun. Kunci dengar tausiah Ustaz Somad itu satu aja, jangan tersinggung. Beberapa jamaah mendengar tausiah tersinggung, pulang meninggal. Itu. Cuman kita kadang kalau kita lagi dengar ceramah, seolah-olah penceramah itu ngatain kita gitu. Ustadz kok tahu? Saya sering juga dengar ceramah begitu. Loh kok dia tahu masalahku ya? Padahal Ustadz itu nggak tahu, Ustadz itu ngomong aja, kebetulan kena. Masalah perempuan yang pakai skincare. Kenapa kita begitu sibuknya sampai 40 hari minum jus bengkoang? Kalau ditanya mau apa tuh? Mau putih. Sampai itu merkuri dioleskan ke wajah. Berapa banyak yang jadi korban? Hanya ingin mau putih. Padahal orang barat beli tiket pesawat, sewa hotel, booking, pergi ke Bali, berjemur di pantai Kuta biar supaya hitam. Kita belum berjemur udah. Kenapa kita mesti? Jadi saya insya Allah sampai mati nggak akan peduli masalah glowing ini. Inilah saya apa adanya. Sama macam yang dipoto. Ini agak diedit dikit. Yang aslinya lebih keren dari ini. Nah, kenapa Ustaz Somad itu kalau tausiah lampunya mesti terang? Ini kan direkam. Ini nanti diupload. Kalau lampunya nggak terang, orang nonton dilihatnya, oh ini Ustaz sesat mukanya hitam. Apa maknanya? Bahwa etika, moral, akhlak terkait dengan perbuatan, tindak tanduk, sikap manusia dalam kesehariannya.